sensational. Wins on the factory KTM. The king of the ring. Excellent stuff. And what a move. Side by side. He winner. Here in Styria. Flag to flag. First podium. They're almost touching. Battle engaged. What a battle. He's a Rocky. Wow. Captain America. Oh no! It's game over. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, buka-bukaan soal perselisihannya dengan Valentino Rossi. Menurutnya, rivalitas mereka adalah yang terburuk yang pernah ia punya, dan menyebut bahwa perseteruan mereka bagaikan sebuah perceraian suami istri. Ia juga mengaku ogah berbaikan dengan terdaktar. Saya punya hubungan terburuk dengan Rossi. Rasanya seperti perceraian. Kalau Anda dengar salah satu versi cerita, Anda akan mempercayainya. Kalau kemudian dengar versi lainnya, Anda akan percaya apa yang mau Anda percaya. Tak ada yang baik dan yang buruk. Begitulah yang terjadi. Ada ketegangan di antara kami dan semuanya meledak. 8 kali juara dunia ini yakin, kegagalan meraih gelar pada 2015 adalah ulah Rossi sendiri. Menurutnya, Rossi terlalu memaksakan diri menciptakan rivalitas sengit agar mentalitas Lorenzo melemah. Ia yakin, Rossi seharusnya tak melakukan hal macam itu jika memang percaya diri atas kemampuannya menyabet gelar. Kalau Anda memang yang terkuat, seperti Lionel Messi, Anda takkan cari kontak hanya untuk memanaskan permainan, karena Anda memang yang terbaik dan Anda pasti bisa berhasil jika mau. Di lain sisi, jika Anda merasa sedikit lebih inferior, lalu mencoba mencetak gol, hal macam ini akan terjadi. Rider Spanyol ini juga menyebut kekalahan Rossi diakibatkan Lorenzo yang lebih cepat. Saat kontroversi di kejuaraan kami meledak, Jorge lebih cepat dari Rossi. Rossi pun ingin memanaskan atmosfer, tetapi ia tak punya kecepatan yang sama dengannya. Pada akhirnya kecepatanlah yang bikin menang. Sanchez kemudian mengajukan pertanyaan soal kemungkinan Marquez dan Rossi mencoba berbaikan pada masa mendatang. Namun, Marquez yakin hal ini takkan bisa terwujud, meski ia tetap menaruh rasa hormat atas prestasi Rossi. Saya tak yakin kami bisa melakukannya. Dani Pedrosa membeberkan penyebab dirinya gagal menjadi juara dunia MotoGP. Ia menyatakan bahwa tubuhnya yang mungil membuat dirinya sulit mengendalikan motor berkapasitas mesin yang besar dan bertenaga tinggi. Seperti yang diketahui, The Little Samurai memiliki tinggi 160 cm dan berat badan 51 kg. Jujur saja, saat menjuarai IP 125 dan naik ke IP 250, saya sudah punya keraguan, karena motornya makin besar dan berat, sementara saya sangat kecil. Entah apakah Anda ingat, kala itu sudah ada keraguan soal saya, karena gaya balap saya terlalu halus, sementara motor-motor itu butuh kekuatan lebih besar. Pada 2004, Pedrosa diketahui sempat mendapatkan kans menjalani tes dengan motor MotoGP yang kala itu berkapasitas mesin 990 cc. Ia mengaku cukup syok melihat perbedaan besar antara motor tersebut dengan motor 250 cc yang ia pakai balapan. Ia tak memungkiri dirinya sedikit jiper sebelum naik ke kelas tertinggi. Saya ingat saya punya keraguan sendiri, karena saya terlalu kecil. Meski saya beradaptasi dengan baik pada 250 cc, saya sudah coba motor MotoGP pada akhir 2004 dan rasanya dimensinya berbeda, benar-benar besar. Tak hanya tenaganya, melainkan juga ukuran motornya. Pedrosa menyatakan bahwa dalam tesnya kala itu, ia sangat sulit mencari posisi yang nyaman di atas motornya karena tubuhnya yang mungil. Soal kecepatan yang tinggi, ia mengaku bisa menghadapinya. Namun, kendala utamanya adalah kesulitan mengendalikan motor sesuai dengan gaya balapnya. Saya sulit mencapai stang. Saya hampir terjatuh, dan kaki saya lepas dari footpack. Saya tak bisa mengerem. Saat pindah ke MotoGP, saya makin ragu bahwa saya bisa mendominasi motornya. Bukan untuk melaju cepat, melainkan mengendalikan motor sesuai yang saya mau setiap waktu. Sebagai ikon Yamaha, Valentino Rossi prihatin melihat pabrikan Jepang tersebut justru terus mengalami kendala setelah menjuarai MotoGP 2021 bersama Fabio Quartararo. Menurut Rossi, Yamaha harus melakukan perubahan besar-besaran demi mengejar ketertinggalan dari para pabrikan rival, terutama Ducati. Terpuruknya Yamaha juga seolah jadi tren di antara pabrikan Jepang lain, yakni Honda dan Suzuki.
Sebagai buktinya, pada 2022, para pabrikan Eropa Ducati, KTM, dan Aprilia sukses meraih total 15 kemenangan. Pabrikan Jepang hanya meraih 5, yakni 3 lewat Yamaha Quartararo dan 2 lewat Suzuki Alex Rins. Melihat situasi ini, Rossi yakin para pabrikan Jepang harus mulai mengambil langkah signifikan. Ducati punya cara kerja yang agresif, punya banyak motor di lintasan dan data dari semua ridernya. Jadi, mereka mengalami kemajuan dan para pabrikan Jepang harus memutuskan langkah berikutnya. Pasalnya, permainan sudah berubah. Para pabrikan Jepang butuh lebih banyak uang, lebih banyak orang. Apakah mereka akan merasakannya? Mereka harus paham bahwa, untuk menang, mereka harus berbuat lebih. Ducati telah memetik manfaat dari kerja keras Gigi Dall'Igna dan kini saya rasa mereka adalah motor terbaik. Hal ini bisa jadi penyebab Rossi belum mau memindahkan tim balapnya, Mooni VR46 Racing Team, dari Ducati ke Yamaha. Pindah ke Yamaha sangat masuk akal. Namun, kami membentuk tim demi bertarung di depan, jadi kami menginginkan motor yang melaju lebih cepat. Itu tadi informasi tentang MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.